Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ramai di media sosial warganet mengunggah gambar semangka sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina. Lantas bagaimana emoji semangka bisa dijadikan bentuk dukungan untuk Palestina? Simbol buah semangka muncul pertama kali setelah Perang 6 Hari pada 1967 ketika Israel menduduki tepi barat dan Gaza serta mencaplok Yerusalem Timur. Israel menindak pidana bagi warga yang memasang bendera Palestina di Gaza dan tepi barat. Warga Palestina mengakalinya dengan semangka. Buah semangka menyerupai bendera nasional Palestina, yakni perpaduan warna merah, hitam, hijau, dan putih. Namun Israel cepat menyadari hingga memperluas larangan, tidak cuma di bendera, tetapi juga gambar semangka maupun sesuatu yang mencakup warna-warna tersebut. Pada 2015, emoji semangka ditambahkan pada keyboard dan dijadikan representasi Palestina. Penggunaannya jauh lebih sering setelah adanya konflik tahun 2021. Hingga saat ini di media sosial, penggunaannya bisa menggagalkan sensor algoritma atau fitur pemblokiran yang ada pada sejumlah media sosial. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah Indonesia secara resmi mengutuk pembantaian di Gaza, Palestina oleh Israel. Sebagai bentuk kepedulian atas tragedi kemanusiaan itu, Mahfud menyebut Indonesia telah mengirimkan bantuan logistik dan medis ke Palestina. Saat menghadiri kegiatan sholawatan di Pondok Pesantren Minggir, Sleman, Yogyakarta, Sabtu malam, Mahfud MD menyebut Indonesia mengecam keras serangan Israel di Gaza, Palestina. Indonesia juga telah mengirimkan bantuan logistik dan medis ke Palestina, yakni sebanyak 51,5 ton bantuan. Sementara bantuan lainnya akan segera dikirimkan menyusul ke Palestina. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD yang ditemani Gus Muwafiq dan beberapa tokoh lainnya mengenakan syal bertuliskan Save Palestina Al-Aqsa. Mahfud juga memimpin doa untuk perjuangan warga Palestina dalam memperoleh kemerdekaan. Pemerintah dan rakyat Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap Gaza yang membabi buta. Di dalam waktu 27 hari saja sudah menewaskan 10.000 orang, di mana setiap 10 menit satu anak di bawah umur meninggal. Itu satu tindakan brutal. Dunia internasional harus menindaklanjuti keputusan Majelis PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah mengutuk agresi terhadap Gaza. Jadi dunia internasional tidak terlalu banyak berdebat sekarang supaya segera mengambil tindakan. Pemerintah Indonesia konsisten seperti dikatakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, bahwa Indonesia tidak akan punya hubungan diplomasi dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Massa dari berbagai elemen di sejumlah daerah di tanah air juga menggelar aksi mengecam serangan Israel dan menuntut kemerdekaan Palestina. Sejumlah pelajar juga turut menggalang dana dan membuat poster tentang pesan kemanusiaan. Ratusan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Poros Al-Quds menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di depan Monumen Mandala. Dengan membawa bendera Palestina dan sejumlah spanduk berisi slogan anti-Israel, mereka berorasi menyuarakan kemerdekaan Palestina. Mereka juga menyatakan memboikot atau tidak akan menggunakan produk-produk asal Israel yang keuntungannya dianggap untuk memperkuat militan Israel dalam menjajah Palestina. Di Gaza telah terzolimi, telah terampas haknya oleh setan besar yang kita sebut Israel. Maka turun kita hari ini untuk menyatakan keberpihakan kita kepada saudara-saudara kita yang terzolimi di sana untuk dikembalikan hak-haknya mereka. Massa dari Angkatan Muda Muhammadiyah turun ke jalan menggelar aksi bela Palestina di Simpang 5 Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka berorasi mengecam serangan brutal Israel yang tidak berperi kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.
Mereka menilai setiap manusia yang memiliki hati tentu tak akan membiarkan pembantaian. Pemirsa, Partai Perindo terus gencar menggelar rapat koordinasi hingga bimbingan teknis untuk para calon legislatif. Langkah ini menjadi upaya dalam meraih kemenangan pada pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Meraih kemenangan Partai Perindo pada kontestasi 2024 mendatang, DPD Partai Perindo Kabupaten Lahat gelar rapat koordinasi bersama kader dan caleg DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi serta caleg DPR RI se-Kabupaten Lahat. Pembekalan serta pemantapan program ini guna mendongkrak pencapaian Partai Pimpinan Haritanu Soedibjo agar terus berkiprah di dunia politik tanah air. Membangun hubungan emosional yang kuat, soliditas yang kuat antar calon akan membuat suatu kekuatan yang luar biasa, sehingga suara kita nanti tidak akan berbeda jauh antara suara kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Sementara itu, guna mempersiapkan caleg jelang Pileg 2024, RPA Perindo memberikan bimbingan teknis kepada caleg se-Jabodetabek. Dihadiri juga oleh pengurus RPA Perindo dari berbagai provinsi. Para caleg juga diberi arahan terkait perekrutan saksi TPS untuk mengawal suara Partai Perindo saat pemilu 2024 mendatang. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo mengadakan bimbingan teknis dengan teman-teman caleg se-Jabodetabek untuk bagaimana mempersiapkan diri lebih baik lagi supaya Partai Perindo bisa menang pada Pileg 2024. Bersama kader dan pengurus, para caleg Partai Perindo juga siap memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmikan groundbreaking PLTS 50 MW di kawasan Ibu Kota Nusantara. Listrik tenaga surya itu akan mencukupi kebutuhan di Ibu Kota Nusantara dengan menghadirkan 100% energi bersih. Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking pembangkit listrik tenaga surya sebesar 50 MW di Ibu Kota Nusantara. Listrik bertenaga surya ini digadang-gadang ramah lingkungan dan akan memenuhi kebutuhan listrik di Ibu Kota Nusantara. PLTS ini juga menjadi pionir pembangkit energi terbarukan yang dapat mengurangi hingga 104.000 ton emisi karbon setiap tahunnya. PLTS ini juga akan memenuhi pasokan listrik di IKN dan ditargetkan akan siap pada perayaan Hari Kemerdekaan RI di IKN pada 2024 mendatang. PLTS ini akan memproduksi energi hijau sekitar 93 gigawatt hour per tahun dan mampu mereduksi emisi sebesar 104.000 ton CO2 per tahunnya. Hadirin yang saya hormati, PLTS ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menyiapkan sistem kelistrikan yang handal, yang berbasis pada ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan listrik di IKN. Pertama adalah sistem kelistrikan di IKN ini haruslah green, Pak. Kebutuhan saat ini untuk Agustus 2024 adalah 34 MW, kami bangun 50 MW, Pak. Jadi nanti pada waktu upacara 17 Agustusan, listriknya sudah 100% green. Aplaus lagi. Selain itu, PLN juga akan memanfaatkan potensi hidro yang ada di sekitar IKN untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan kapasitas 1.000 MW. Dengan demikian, sistem kelistrikan IKN Nusantara akan 100% berbasis energi baru terbarukan. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa.